Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Dari zaman purba, manusia selalu mengarahkan pandangannya ke langit, merenung tentang apa yang ada di luar angkasa. Kisah mengenai planet-planet yang jauh, bintang-bintang yang berkelip, dan misteri alam semesta telah menjadi bagian dari cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu objek yang paling mencuri perhatian adalah Mars, planet merah yang terletak dekat dengan bumi. Mars telah menjadi subjek imajinasi manusia selama berabad-abad, dari mitos kuno hingga sains modern, dan pertanyaan besar yang selalu menggema adalah, mungkinkah kita bisa hidup di Mars? Sejarah pencarian jawaban atas pertanyaan ini dimulai dengan kisah panjang penemuan dan eksplorasi Mars. Pada abad ke-17, astronom Italia, Galileo Galilei, adalah salah satu orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati planet-planet di luar angkasa, termasuk Mars. Namun, penemuan yang lebih besar datang pada tahun 1877, ketika astronom asal Amerika, Asaph Hall, berhasil menemukan dua bulan Mars, yaitu Phobos dan Deimos. Penemuan ini memperkuat minat manusia terhadap planet yang satu ini. Pada waktu itu, Mars sudah dikenal dengan warna kemerahannya yang mencolok, yang disebabkan oleh kandungan oksida besi di permukaannya, memberikan planet ini julukan planet merah. Pada akhir abad ke-19, fenomena yang sangat menarik perhatian publik adalah penemuan saluran-saluran besar yang membentang di permukaan Mars. Astronom asal Italia, Giovanni Schiaparelli, yang pertama kali mengamati dan menggambarkan saluran-saluran ini dengan sebutan canali, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai channels atau saluran. Meskipun kemudian ditemukan bahwa saluran-saluran ini tidak ada, kemungkinan merupakan ilusi optik atau fenomena atmosfer. Namun penemuan ini memicu spekulasi yang lebih besar mengenai kemungkinan adanya kehidupan di Mars. Pada awal abad ke-20, ide tentang kehidupan di Mars semakin populer, terinspirasi oleh karya-karya fiksi ilmiah seperti novel The War of the Worlds oleh H.G. Wells dan film-film yang menggambarkan Mars sebagai tempat pertempuran antara manusia dan alien. Mars dalam cerita-cerita ini sering digambarkan sebagai tempat yang tandus, dihuni oleh makhluk-makhluk cerdas namun terancam punah, atau bahkan tempat untuk ekspedisi manusia yang mencari kehidupan baru. Namun, meskipun imajinasi manusia tentang Mars berkembang pesat, kenyataan sains baru dimulai dengan langkah kecil. Pada pertengahan abad ke-20, eksplorasi Mars dimulai dengan pengiriman pesawat luar angkasa tanpa awak. Pada tahun 1960-an, Uni Soviet meluncurkan program luar angkasa pertama untuk mencapai Mars yang sayangnya tidak berhasil. Namun, Amerika Serikat berhasil mengirimkan pesawat Mariner 4 pada tahun 1964 yang memberikan gambar pertama dari permukaan Mars, yang mengungkapkan planet itu sebagai dunia yang kering, berbatu, dan tampaknya tidak memiliki atmosfer yang layak huni. Seiring berjalannya waktu, pemahaman kita tentang Mars semakin berkembang. Sejak saat itu, pesawat-pesawat ruang angkasa seperti Viking, Mars Pathfinder, dan lebih baru lagi, Curiosity rover, telah mengirimkan gambar dan data yang lebih detail mengenai permukaan Mars, komposisi atmosfernya, dan kemungkinan adanya air di masa lalu. Penemuan air dalam bentuk es di kutub Mars dan tanda-tanda bahwa air pernah mengalir di permukaannya membuat spekulasi tentang kehidupan di Mars semakin kuat. Namun, meskipun Mars tampaknya pernah memiliki kondisi yang lebih mirip dengan bumi di masa lalu, masa depan kolonisasi Mars tidak semudah yang dibayangkan dalam cerita fiksi ilmiah. Planet ini memiliki tantangan yang sangat besar bagi siapapun yang ingin menetap di sana. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, terdiri hampir seluruhnya dari karbon dioksida, dengan hanya sedikit oksigen yang jelas tidak cukup untuk mendukung kehidupan manusia tanpa bantuan teknologi canggih. Suhu permukaan Mars sangat dingin, dengan rata-rata suhu sekitar -60 derajat Celcius.
Ini adalah suhu yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bumi, membuat kehidupan tanpa perlindungan menjadi mustahil. Selain itu, medan gravitasi Mars hanya sekitar 38% dari gravitasi bumi, yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dalam jangka panjang jika hidup di sana terlalu lama. Tidak hanya itu, Mars juga tidak memiliki medan magnet yang dapat melindungi dari radiasi kosmik yang berbahaya. Bumi dilindungi oleh medan magnet yang kuat yang menyaring sebagian besar radiasi berbahaya yang datang dari luar angkasa, tetapi Mars tidak memiliki perlindungan tersebut. Tanpa pelindung ini, manusia yang berada di Mars akan terpapar radiasi yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Namun, meskipun tantangan tersebut sangat besar, para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia tidak berhenti berusaha mencari cara agar manusia bisa hidup di Mars. Sejak awal abad ke-21, upaya untuk mengirimkan manusia ke Mars semakin nyata dengan adanya misi Mars yang lebih ambisius. NASA, melalui programnya seperti Mars Exploration Program, terus mengembangkan teknologi untuk misi penjelajahan lebih jauh ke Mars. Bahkan, perusahaan swasta seperti SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk juga memiliki visi untuk mengirimkan manusia ke Mars dengan tujuan jangka panjang untuk menjadikan Mars sebagai planet cadangan bagi umat manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam teknologi antariksa, termasuk peluncuran roket yang lebih efisien, pengembangan pesawat ruang angkasa yang lebih canggih, dan pencapaian luar biasa lainnya. Misi-misi seperti Perseverance rover dan InSight lander yang diluncurkan oleh NASA menunjukkan komitmen besar dalam upaya penjelajahan Mars. Tidak hanya itu, penelitian tentang kemungkinan hidup di Mars juga berlanjut dengan penemuan-penemuan menarik tentang bagaimana manusia bisa bertahan hidup di planet yang begitu keras. Salah satunya adalah eksperimen tentang cara menumbuhkan tanaman di Mars. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang bisa berfungsi di Mars dengan menggunakan tanah Mars, air yang bisa diekstrak dari es, dan atmosfer yang kaya karbon dioksida. Sistem ini diharapkan bisa menyediakan makanan bagi para penjelajah Mars dan kolonis yang nantinya akan tiba. Tetapi, perjalanan menuju Mars tidak akan mudah. Walaupun teknologi berkembang pesat, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah pengembangan teknologi yang bisa menyediakan kehidupan yang berkelanjutan di Mars, mulai dari sistem pendukung kehidupan yang dapat memastikan pasokan oksigen dan air yang cukup, hingga perlindungan terhadap radiasi. Mars mungkin tidak akan menjadi rumah kita dalam waktu dekat, tetapi impian untuk menjadikannya rumah baru bagi umat manusia tidak pernah surut. Mars bukan hanya sebuah planet yang jauh di luar sana, tetapi simbol dari ambisi manusia untuk mengeksplorasi, beradaptasi, dan bertahan hidup di tempat yang tidak ramah. Apakah kita bisa hidup di Mars? Mungkin tidak sekarang, tetapi dengan setiap langkah kecil yang kita ambil, kita semakin dekat dengan jawabannya. Dan seperti halnya penemuan-penemuan besar dalam sejarah, masa depan yang penuh kemungkinan ini mungkin hanya dapat diwujudkan dengan tekad, kerjasama, dan inovasi yang tak kenal lelah. Kita telah mulai melangkah ke luar angkasa, dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan menyebut Mars sebagai rumah kedua kita. Setelah berabad-abad penuh imajinasi dan spekulasi tentang kehidupan di Mars, kita kini berada di era di mana sains dan teknologi memungkinkan kita untuk mengeksplorasi planet merah ini lebih dalam daripada sebelumnya. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, langkah demi langkah kita semakin dekat dengan kenyataan yang dulu hanya ada dalam fiksi ilmiah, kehidupan di Mars. Namun, untuk mewujudkan misi ini, bukan hanya kecerdasan yang dibutuhkan, tetapi juga tekad dan inovasi yang luar biasa. Bagaimana manusia bisa hidup di Mars? Apa saja tantangan besar yang perlu diatasi? Mari kita selami lebih dalam lagi. 1. Teknologi untuk bertahan hidup di Mars.
Salah satu hal yang paling menantang tentang tinggal di Mars adalah bagaimana manusia bisa bertahan hidup di lingkungan yang begitu ekstrim. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, suhu yang sangat rendah, dan radiasi yang berbahaya. Tanpa adanya teknologi yang canggih, kehidupan manusia di Mars akan mustahil. Berikut ini adalah beberapa teknologi yang saat ini sedang dikembangkan untuk memastikan bahwa manusia bisa hidup di Mars. Sistem pendukung kehidupan, Life Support Systems. Untuk bertahan hidup di Mars, kita membutuhkan sistem yang dapat menyediakan oksigen, air, dan makanan secara terus-menerus. Sistem pendukung kehidupan ini harus dapat menciptakan lingkungan yang dapat meniru atmosfer bumi, menyediakan oksigen bagi para astronot, dan mengelola gas berbahaya seperti karbon dioksida. NASA, melalui misi Mars 2020 yang melibatkan rover Perseverance, telah menguji teknologi yang disebut MOXIE, Mars Oxygen Issue Experiment. Teknologi ini berfungsi untuk mengambil karbon dioksida dari atmosfer Mars dan mengubahnya menjadi oksigen yang bisa digunakan untuk pernapasan dan bahan bakar roket. Ini adalah langkah pertama dalam menciptakan sumber oksigen yang berkelanjutan di Mars. Mendaur ulang air. Sumber air di Mars sangat terbatas, dan walaupun ada cadangan air dalam bentuk es di kutub, mengaksesnya untuk kebutuhan manusia tidaklah mudah. Oleh karena itu, teknologi untuk mendaur ulang air menjadi sangat penting. NASA juga tengah mengembangkan sistem yang dapat mendaur ulang air dari urin, keringat, dan limbah manusia lainnya untuk digunakan kembali. Teknologi ini telah diuji di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) dan telah terbukti efektif dalam menjaga pasokan air untuk astronot selama bertahun-tahun. Pertanian di Mars. Tanpa adanya tanah subur yang bisa ditanami, manusia di Mars harus menemukan cara baru untuk menumbuhkan makanan. Tanah Mars yang mengandung banyak bahan kimia berbahaya dan sedikit unsur organik membuatnya tidak cocok untuk pertanian. Namun, para ilmuwan tengah mengembangkan teknik hidroponik dan aeroponik yang memungkinkan tanaman tumbuh tanpa tanah, hanya dengan air dan nutrisi yang diberikan melalui sistem tertutup. Selain itu, eksperimen terbaru juga menunjukkan kemungkinan untuk memperbaiki tanah Mars dengan cara menambah unsur-unsur yang diperlukan, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. 2. Perjalanan menuju Mars, menyeberangi jarak yang jauh. Salah satu tantangan terbesar dalam mengirim manusia ke Mars adalah perjalanan itu sendiri. Mars berada sekitar 225 juta kilometer dari bumi, dengan waktu perjalanan yang bisa mencapai 6-9 bulan tergantung pada posisi orbit kedua planet. Untuk mencapai Mars dengan selamat dan efisien, teknologi roket yang sangat canggih diperlukan. SpaceX dan teknologi Starship. Di antara berbagai perusahaan yang bekerja pada misi Mars, SpaceX, yang didirikan oleh Elon Musk, telah mengambil peran utama. SpaceX berambisi untuk mengirimkan manusia ke Mars dalam waktu yang relatif singkat melalui roket mereka yang disebut Starship. Starship dirancang untuk dapat membawa banyak astronot dan peralatan dalam sekali perjalanan. Berbeda dengan roket konvensional yang hanya digunakan sekali, Starship dapat digunakan kembali, yang sangat penting untuk misi jangka panjang. Dengan sistem yang dapat diluncurkan, didaratkan kembali, dan diluncurkan lagi, SpaceX berusaha untuk menurunkan biaya perjalanan ke Mars, menjadikannya lebih terjangkau bagi umat manusia. Meskipun SpaceX menjadi pelopor, NASA juga tidak tinggal diam. Mereka terus mengembangkan sistem peluncuran roket yang lebih besar dan lebih efisien. Program Artemis, yang bertujuan untuk mengirimkan manusia kembali ke bulan, pada akhirnya juga dirancang untuk membuka jalan menuju Mars. NASA berencana untuk mengembangkan teknologi yang akan digunakan dalam misi Mars, termasuk sistem pendaratan yang lebih canggih dan perlengkapan pelindung terhadap radiasi. 3. Radiasi dan perlindungan astronot.
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh para penjelajah Mars adalah radiasi kosmik. Tanpa medan magnet untuk melindungi mereka seperti di bumi, astronot yang berada di Mars akan terpapar tingkat radiasi yang jauh lebih tinggi, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti kanker, kerusakan DNA, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Untuk melindungi astronot dari radiasi, para ilmuwan sedang mengembangkan berbagai solusi. Salah satunya adalah membangun tempat tinggal yang terlindungi, menggunakan bahan-bahan seperti air, tanah, dan batu untuk menyerap radiasi. Selain itu, penelitian juga sedang dilakukan mengenai penggunaan pelindung radiasi seperti bahan polimer yang kuat dan bahkan medan magnet buatan yang dapat memberikan perlindungan sementara. 4. Membuat Mars layak huni, terraforming dan solusi jangka panjang. Bertahan hidup di Mars dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini adalah solusi jangka pendek. Namun, untuk menciptakan kehidupan yang lebih permanen, kita mungkin perlu memikirkan cara-cara untuk membuat Mars lebih mirip dengan bumi, suatu proses yang dikenal dengan nama terraforming. Terraforming adalah upaya untuk mengubah lingkungan Mars agar lebih mendukung kehidupan manusia, seperti meningkatkan suhu, memperbaiki atmosfer, dan menciptakan kondisi yang lebih mirip dengan bumi. Salah satu pendekatan yang diajukan adalah melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer Mars untuk memanaskan planet ini. Dengan menggunakan teknologi yang dapat menghasilkan gas seperti karbon dioksida atau metana, suhu permukaan Mars bisa dinaikkan, dan es yang terkandung di kutub dapat mencair untuk menciptakan air cair. Namun, meskipun gagasan ini terdengar menarik, proses terraformasi membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin ratusan bahkan ribuan tahun, dan akan membutuhkan teknologi yang jauh lebih maju dari yang kita miliki saat ini. 5. Mars sebagai rumah kedua, harapan dan tantangan masa depan. Meskipun perjalanan manusia ke Mars masih dalam tahap awal, mimpi untuk menjadikannya sebagai rumah kedua semakin mendekati kenyataan. Kolonisasi Mars bukan hanya tentang menjelajah ruang angkasa. Ini adalah upaya besar untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia. Banyak ilmuwan, pemimpin, dan visioner percaya bahwa Mars bisa menjadi tempat perlindungan bagi umat manusia jika bumi menghadapi krisis besar, seperti perubahan iklim yang ekstrim, bencana alam besar, atau bahkan perang nuklir. Namun, tantangan yang ada sangat besar. Mars adalah planet yang keras dan tidak ramah bagi kehidupan manusia, dan meskipun teknologi berkembang pesat, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk menjadikannya tempat yang bisa dihuni dengan aman dan nyaman. Namun, semangat manusia untuk bertahan hidup dan mengeksplorasi akan terus mendorong kita untuk mencari solusi.